Selamat dari saya Dedi, host di acara malam ini yang akan menemani Anda 90 menit ke depan. Nah, sebelum dimulai, saya akan menginformasikan beberapa hal di antaranya, yaitu adalah peserta yang mengikuti acara kelas online ini akan di-mute sementara. Kemudian peserta boleh bertanya ketika narasumber menjelaskan materi dengan menggunakan menu chat atau raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Dan dapatkan hadiah kaos untuk 3 orang memberikan pertanyaan kepada narasumber kita malam ini. Nah, kemudian di akhir acara, peserta akan dikirimkan Google Form review via chat WA untuk diisi sebagai bahan evaluasi kami untuk acara-acara kelas berikutnya. Oke, supaya tidak terlalu lama saya bercuap-cuap, nah saya berikan langsung waktu dan kesempatan kepada Beli Nyoman Arya Wartawan untuk memulai kelas toy fotografi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Om Nas. Oke, Sobat Sinar, selamat malam dimanapun berada. Nah, perkenalkan nama saya Nyoman Arya Wartawan. Nah, di media sosial saya singkat nama saya dengan Nas. Karena saya berasal dari Bali, saya tambahi dengan Bali, jadi Nas Bali. Nah, pada kesempatan malam ini, Sobat Sinar, bisa saya ajak sharing berbagi ilmu tentang tulis fotografi. Nah, pertama-tama di masa PPKM ini bukan berarti kita harus berdiam diri di rumah saja. Berarti seperti saya sendiri, saya melakukan hal yang positif, yaitu dengan memotret sebuah tulis diaplikasikan dalam sebuah karya seni. Nah, apa itu tulis fotografi? Mungkin Sobat Sinar bertanya-tanya, apakah semua tulis itu bisa dipakai untuk fotografi? Ya, seharusnya sih semua tulis itu bisa dipakai, tergantung daripada implementasi yang akan kita lakukan di lapangan. Tapi yang melibatkan mainan sebagai modelnya, seperti yang sudah ada saya display di atas meja ini. Ini beberapa sampel yang nantinya akan kita foto nanti, dan saya akan berbagi sharing bagaimana triknya untuk memotret beberapa diecast atau figur-figur tersebut. Di dalam pemotretan nanti, skala ada berbagai macam. Ada 3 skala sih yang biasanya umum digunakan, seperti ini skala HO yang atau 1:87. Ini bisa diperbandingkan tadi yang saya bilang itu skala 64, ini seperti ini perbandingannya dengan 87, seperti kurang lebih seperti ini. Dan yang satu lagi skala N. Skala N itu perbandingannya seperti ini, lebih kecil. Apa yang perlu diperhatikan di dalam memotret sebuah toys atau mainan? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ide. Yang kedua itu adalah kesabaran. Yang ketiga ini adalah pencahayaan. Selanjutnya, kenapa saya memilih ide yang paling pertama? Di dalam lingkungan kita atau mainan kita, terus yang mendukung semuanya, makanya kita perlu yang awal itu adalah sebuah ide. Seperti foto pertama ini, ketika saya sedang lagi ngopi, santai ngopi, membuat suatu konsep kancing baju dengan warna-warni sebagai kebun yang menghiasi daripada kiri dan kanan dalam sebuah acara, konsep-konsep untuk memotret sebuah tulis. Kalau kita memang awal sudah tidak ada ide membuat sebuah konsep, kita akan pasti berpikir, ini mau diapain ya? Terus ini seperti apa? Nah, itulah pentingnya adalah sebuah ide dalam membuat sebuah konsep di dalam tulis fotografi. Yang kedua itu adalah kesabaran. Nah, kesabaran di sini yang saya dapat adalah, pertama itu ketika kita menempelkan sebuah figur yang sekecil ini,
kalau skala 1:87 atau dikenal dengan skala HO, dia itu memiliki ukuran kurang lebih sekitar 2 cm. Kenapa kita harus sabar? Di dalam konsep Toys fotografi, kesabaran itu memang sangat penting karena di dalam meletakkan sebuah figur itu kita harus memang benar-benar sabar. Seperti ini kemungkinan dia bisa jatuh, kemungkinan dia belum mendapatkan tempat yang bagus untuk pijakannya. Mengkonsep sebuah dua garpu yang diletakkan di atasnya sebuah telur, dan ini dua figur itu memang benar-benar harus punya konsentrasi yang tinggi dan kesabaran tinggi untuk melakukan sebuah hal seperti ini. Kesabaran itu memang perlu sekali dimiliki di dalam melakukan pemotretan. Tiga ini adalah pencahayaan. Nah, sobat dimanapun berada, yang namanya juga proses pemotretan itu pasti sangat berhubungan dengan pencahayaan. Nah, ini adalah contoh foto yang menggunakan mini studio yang pencahayaannya memakai dengan LED yang ada di bawah studio ini. Ini saya konsep, saya taruh di sini mini studio dengan pencahayaan dibantu oleh LED mini studio. Nah, itulah hasil dari foto dengan memanfaatkan cahaya dari mini studio. Nah, kita bisa memanfaatkan mini studio foto seperti ini yang Sobat Sinar bisa dapatkan di gerai-gerai daripada tokonya Sinar Foto. Lensa makro kalau saya pakai ini. Yang ketiga, tripod. Yang keempat, shutter release. Yang kelima, backdrop. Nah, teman-teman Sobat Sinar bisa mendapatkan kamera atau peralatan foto itu di tokonya Sinar Foto. Seperti ini peralatan-peralatan yang dipakai untuk memotret tulis fotografi. Mungkin Sobat Sinar bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan daripada Sobat Sinar miliki. Benar-benar memakai lensa makro jika kita ingin mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Sobat Sinar itu bisa memakai tripod sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, shutter release. Kita bisa memakai itu ketika kita menggunakan tripod atau untuk menghindari goncangan ketika kita memencet sebuah shutter dari kamera. Backdrop. Nah, di sini juga penting ya Sobat Sinar. Kita butuh backdrop apa sih? Kita di dalam mengonsep sebuah tulis fotografi banyak sekali backdrop yang kita butuhkan. Ini ada beberapa backdrop seperti ini, bisa Sobat Sinar dapatkan di Sinar Foto. Biasanya backdrop ini include dengan mini studio yang saya sering gunakan untuk memotret tulis fotografi di dalam ruangan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang layout. Apa itu layout? Nah, definisi sederhana layout itu adalah tata letak. Nah, tata letak bagaimana meletakkan sebuah figur, bagaimana meletakkan sebuah konsep tulis di dalam sebuah layout. Ketika layout itu kita buat, kita fungsikan sebagai suatu bentuk penataan desain dalam elemen tertentu yang telah ditata secara artistik, seperti layout yang saya buat seperti berikut. Nah, ini adalah sebuah layout saya buat dengan ukuran 200 kali 150 cm. Layout skala 187 dengan ukuran 90 kali 60. Yang di pantai itu saya ceritakan adalah sebuah penambangan pasir. Jadi semua ini, sebuah layout itu memang harus mempunyai sebuah cerita yang kita bisa tuangkan dalam sebuah foto di dalam tulis fotografi. Oke, dari saya
sekian dulu untuk penjelasannya. Kalau memang Sobat Sinar ada pertanyaan ataupun sharing-sharing, mari kita bersama-sama untuk saling belajar, sharing-sharing. Jadi saya akan mempersilahkan jika ada pertanyaan atau kita sharing bersama untuk memajukan atau mengenal lebih dalam lagi dengan tulis fotografi. Silakan Sobat Sinar. Oke, terima kasih Bli Arya. Luar biasa sekali penjelasan serta materi yang disampaikan pada malam hari ini mengenai toy fotografi, mengenai layout, mengenai apa itu namanya skala dan bagaimana konsep ya, Om Nas ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi malam ini, mungkin ada beberapa pertanyaan di pikiran teman-teman yang masih belum jelas. Nah, itu bisa ditanyakan langsung di malam hari ini. Dan untuk pertanyaan terbaik, kita akan berikan 3 kaos by Tiastika untuk teman-teman malam hari ini. Oke, silakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Bagaimanakah cara menentukan angle dari kamera sehingga objek dari toy itu sendiri menjadi terkesan hidup? Kalau menurut saya, bagaimana menentukan angle? Yang pertama itu kita atur posisi dulu figur kita dengan background atau enggak yang dipakai untuk pemotretan. Biasanya kita akan sejajarkan antara objek yang akan kita foto dengan kamera kita, jadi searah mata memandang. Nah, dengan seperti itu kita akan bisa melihat atau enggak menghasilkan sebuah foto yang memang benar-benar orang itu menikmati di dalam hasil daripada foto tersebut. Seperti itu. Apakah foto toys fotografi itu harus memperlihatkan perbandingan suatu objek, sehingga orang akan tahu seberapa besar skala perbandingan antara item toys itu dengan objek pembanding? Kalau memang untuk ukurannya, kita sebaiknya memang harus ada perbandingan di sampingnya, bahwa itu menandakan bahwa benar figur ini kecil, terus diecast ini kecil gitu loh. Jadi dengan perbandingan seperti apa? Kita sebuah konsep seperti ini, kita memakai pinset. Jadi orang tahu, memang benar figur ini memang kecil, dan pinset skala 1:1 ini bisa membandingkan antara figur dengan pinset yang kita buat untuk men-setting sebuah tulis fotografi. Itu Om. Oke, pertanyaan berikutnya dari Siam. Masalah edit fotonya sebatas apa ya? Saya biasanya mengedit hanya sekedar penambahan brightness, penambahan kontras, atau kadang sharpness itu saya turunin atau brightness-nya turunin, sebatas seperti itu aja. Saya kembalikan ke pembawa acara hari ini, Om Deddy. Silakan Om Deddy. Oke, terima kasih Pak Mul dan rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara Tulis Fotografi bersama Nas Bali. Nah, tadi saya sudah sempat mengirim form feedback untuk acara ini, di mana teman-teman bisa langsung mengisinya. Nah, itu fungsinya adalah untuk kami sebagai Sinar Foto untuk bahan evaluasi kelas-kelas berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti untuk form feedback itu bisa diisi setelah acara ini selesai. Nah, saya tadi ada info untuk 3 pemenang terbaik. Nah, tapi sebelum saya informasikan 3 pemenang terbaik, sebaiknya kita foto bareng dulu, Pak Mul. Ya, 3 penanya terbaik maksudnya. 3 penanya terbaik. Oke, baik teman-teman sekalian, untuk foto bersama, saya mohon untuk dinyalakan semua videonya. Ayo, pasang wajah-wajah gantengnya. Oke, nah siap. Kesempatan langka nih bisa foto sama Om Nyoman, Arya Wartawan. Yes, teman-teman kalau ke Bali nanti silakan main ke Sinar Foto, bisa kontak juga dengan Om Nyoman ya. Oke, kita akan foto bersama ya. Ya, sebentar.
Ayo dinyalakan, masih ada yang belum nyala kameranya. Lia, Pak Ian, Om Ari yang lagi susah nih. siap. Oke, siap-siap ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan lanjut, Dedi. Oke, Oke, sekarang saya akan umumkan 3 pemenang untuk penanya terbaik. Ada Muhammad Solin Alidi, kemudian Freddy Tirto, dan Putu Graheni Asih. Saya ulangi lagi, Muhammad Solin Alidi, Freddy Tirto, dan Putu Graheni Asih. Oke, selamat untuk para pemenang. Untuk kaosnya itu akan kami kirim ke tempat masing-masing. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati para peserta. Salam sehat selalu untuk kita semua Sobat Sinar. See you next time. Yuk, sama-sama.